Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat. Nah, pada pertemuan hari ini pertemuan ke-14, kita akan membahas mengenai norma, moral, dan etika dalam bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, maka kita awali dulu pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semua. Etika bisnis di dunia usaha untuk pembangunan. Nah, di sini sebelum kita masuk bagaimana penerapan etika norma dalam dunia bisnis, kita akan membahas dulu bagaimana etika bisnis ini awalnya muncul gitu. Sebenarnya etika bisnis ini mulai ramai didiskusikan kira-kira pada tahun 80-an ketika dunia bisnis internasional terjadi penyimpangan yang melibatkan para pelaku bisnis di perusahaan internasional. Nah, dengan melaksanakan kegiatan bisnis yang baik, disertai dengan etika yang ada, dan didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik, maka para pelaku bisnis yang ada di komunitas tersebut akan berjalan dengan baik. Terus, jika para pelaku bisnis itu mendapatkan profit dan roda perekonomian dapat berjalan, tentunya akan memberikan dampak bagi pembangunan di mana di suatu negara di mana pelaku bisnis itu melakukan kegiatannya. Itu kan otomatis ya jika bisnis dilakukan dengan penuh etika, terus mereka berjalan dengan baik, otomatis juga akan berpengaruh pada roda perekonomian suatu negara. Nah, dapat kita bayangkan ya jika suatu negara para pelaku bisnisnya itu tidak menjalankan etika maupun peraturan yang ada gitu, mereka akan menjalankan usahanya dengan berbagai cara hanya untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya mereka memberikan penyuapan atau gratifikasi pada pejabat, hadiah, dan lain sebagainya. Hal itu tentu saja akan merusak mental dari bangsa itu sendiri. Nah, itu tadi yang saya sebutkan gitu kenyataannya bahwa banyak pelanggaran terhadap etika bisnis itu yang masih sering dijumpai dalam praktek praktek bisnis yang dilakukan di Indonesia. Nah, praktik bisnis itu masih cenderung mengabaikan etika dengan praktik moral hazard atau praktik-praktik yang tidak terpuji gitu. Nah, pelanggaran etika yang sering dilakukan oleh para pelaku bisnis nakal gitu. Bahkan ada informasi menurut KPK sering terjadi penyuapan pejabat publik gitu oleh para pelaku bisnis gitu. Mereka melakukan penyuapan supaya bisnis mereka lancar, perizinan mereka lancar dan lain sebagainya. Dan biasanya mereka yang praktek-praktek nakal itu berupa penyuapan dan pemerasan. Nah, berdasarkan data World Bank, dalam setiap tahun di seluruh dunia sebanyak 9.000 triliun uang itu dihabis untuk uang suap. Nah, dana itu diyakini telah meningkatkan biaya operasional perusahaan atau ekonomi biaya tinggi yang tentunya perusahaan akan tidak efisien dalam menjalankan usahanya. Nah, oleh karena itu, latar belakang tersebut menjadi penting gitu adanya etika bisnis gitu. Etika bisnis itu sangat penting diketahui oleh para pelaku bisnis atau pengusaha atau nanti kalian yang akan setelah lulus kuliah akan bekerja di dunia bisnis atau membuka dunia bisnis sendiri gitu. Maka penting perspektif etika bisnis itu sendiri. Nah, di sini ada dua perspektif yang mau kita bahas, yaitu perspektif makro dan perspektif mikro. Yang pertama, kita akan membahas perspektif makro dalam pentingnya etika bisnis.
Kalau di sini perspektif makro, pertumbuhan pembangunan suatu negara itu sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi sistem pasar dalam mengalokasikan barang dan jasa. Jadi kalau dalam pandangan ini, suatu negara maju atau tidaknya ekonomi suatu negara itu tergantung pada efektivitas dan efisiensi pasar dalam mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang diperlukan supaya sistem dapat bekerja dengan efektif dan efisien adalah yang pertama, adanya hak memiliki dan mengelola properti swasta. Yang kedua, adanya kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa, jadi tidak ada monopoli. Yang ketiga, adanya ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang atau jasa. Nah, apabila dari salah satu subsistem dalam sistem pasar ini melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal tersebut akan mempengaruhi keseimbangan sistem dan menghambat pertumbuhan sistem secara makro, utamanya pertumbuhan ekonomi ya di sini pembahasannya karena kaitannya dengan bisnis. Contoh perilaku tidak etis pada perspektif makro. Yang pertama adalah penyuapan ya atau gratifikasi. Kalau pengertian penyuapan atau gratifikasi itu kan memberikan sesuatu ya yang berharga gitu. Misal bisa berupa uang ataupun barang gitu atau jasa dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat publik biasanya dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, suap di sini dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang gitu dengan memberi sesuatu, terus nanti harapannya dia akan mengubah tindakannya atau kebijakannya akan pro kepada yang memberi gratifikasi tersebut gitu. Nah, pembelian itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang atau barang maupun pembayaran kembali setelah deal terlaksana. Misalnya kalau proyek ini jalan nanti saya akan beri sesuatu gitu. Artinya kan ada pembayaran kembali. Lalu yang kedua adalah tindakan pemaksaan. Bentuknya macam-macam, bisa berupa tekanan, pembatasan, terus juga dorongan dengan dipaksa menggunakan jabatan atau ancaman untuk memaksaan kehendak. Nah, itu contoh-contoh tindakan pemaksaan. Misalnya, tindakan pemaksaan ini bisa juga dalam bentuk ancaman. Misalnya, nanti kalau nggak mau meloloskan proyek ini akan mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau nanti ditolak, nggak bisa masuk sini gitu. Nah, itu namanya tindakan pemaksaan. Yang ketiga adalah informasi palsu atau deceptive information gitu, yaitu memberikan informasi yang tidak benar dan salah untuk mengelabui atau menutupi sesuatu yang benar gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah pencurian dan penggelapan. Nah, di sini tidak hanya di bidang politik dan militer, di dalam bisnis pun juga sudah ada ya kegiatan spionase gitu. Misalnya gitu, polisi Amerika telah menangkap 2 orang warga negara China dengan tuduhan telah mencuri rancangan microchip dan rahasia perusahaan dari perusahaan komputer. Ada itu kasusnya gitu. Ada perusahaan komputer Transmed Corp, terus juga lupa saya. Mereka ditangkap di bandar udara di Amerika gitu saat mereka akan terbang ke Cina gitu. Jadi pencurian atau penggelapan itu juga bisa terjadi di dunia bisnis gitu, utamanya mencuri hal-hal yang sifatnya rahasia gitu kayak tadi dia mencuri suatu formula misalnya penemuan atau mungkin suatu resep makanan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah perlakuan diskriminatif. Kalau ini perlakuan yang wujudnya tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang mungkin disebabkan karena ras, gender, kewarganegaraan, jenis kelamin, atau agama tertentu. Selanjutnya adalah perspektif mikro. Nah, di sini dalam lingkup mikro, perilaku etis itu identik dengan sikap trust atau kepercayaan. Dalam lingkup mikro itu kan terdapat rantai relasi antara pemasok
pemasok dalam suatu kegiatan bisnis, terus perusahaan, terus konsumen, terus karyawan. Mereka itu kan semuanya saling berhubungan dalam kegiatan bisnis dan mereka saling mempengaruhi. Nah, setiap mata rantai dalam relasi tersebut harus selalu menjaga etika sehingga kepercayaan atau trust yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga dengan baik. Lalu, bagaimana etika bisnis bagi pelaku bisnis dapat berperan dalam menciptakan keberlangsungan usaha gitu. Nah, sebagian besar itu kan perusahaan berusaha menciptakan adanya pembelian berulang yang dilakukan oleh konsumen gitu. Kalau kita membuka usaha itu kan otomatis goals-nya atau pengennya itu konsumen itu bisa membeli lagi produk kita gitu. Mereka bisa langganan gitu. Nah, hal ini hanya dapat terjadi jika konsumen itu merasakan kepuasan atau bisa disebut juga customer satisfaction gitu dalam mengonsumsi produk tersebut. Nah, perilaku tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat mencederai kepuasan konsumen ini gitu. Misalnya dalam kasus ada Nivea kalau nggak salah. Nah, itu dia memberikan campaign tentang dia kan produknya itu body lotion gitu. Dia memakai model yang seolah-olah setelah memakai lotionnya itu dari yang semula kulitnya hitam jadi putih. Nah, otomatis itu kan dirasa kurang etis karena iklannya itu dianggap berbau rasial gitu kan, menyudutkan kaum atau kelompok ras tertentu gitu. Jadi sempat terjadi juga beberapa pemboikotan. Nah, itu ketika suatu perusahaan itu bertindak tidak etis, maka akan berpengaruh langsung pada rantai ini ya, pada kepuasan konsumen tentu saja, lalu juga pasti nanti akan berpengaruh pada rantai pemasarannya. Nah, secara internal penerapan etika bisnis itu dapat meningkatkan loyalitas dan kinerja terhadap perusahaan gitu, karyawan tersebut terhadap perusahaan. Kenapa itu bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena pihak manajemen dan karyawan yang cenderung hanya mencari keuntungan gitu, sehingga terjadi penyimpangan norma-norma etika yang berlaku. Segala bentuk kompetensi, keterampilan, keahlian, potensi, dan modal lainnya itu ditunjukkan sepenuhnya untuk memenangkan kompetensi yang tidak sehat. Nah, jika ada etika yang berlaku dalam manajemen suatu perusahaan, maka itu tentu saja akan meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan. Karena di dalam persaingan atau kompetensi yang sangat tinggi, perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang inovatif, proaktif, dan berani dalam mengambil risiko. Nah, hal tersebut hanya bisa terjadi jika perusahaan itu punya budaya perusahaan atau corporate culture yang suportif. Salah satunya adalah dengan adanya etika perusahaan. Selanjutnya adalah bagaimana menegakkan etika bisnis. Kalau tadi kita sudah ngomong ya bahwa secara internal maupun eksternal, etika bisnis ini memberikan dampak positif gitu bagi jalannya sebuah perusahaan gitu. Nah, gimana cara menegakkan etika bisnis gitu? Kalau kita lihat bagaimana etika ini harus dijalankan gitu. Kalau dengan memahami definisi dari etika kan kita sudah belajar ya pada awal pertemuan sebelum UTS itu bahwa etika itu bisa diartikan sebagai tata cara hidup yang benar, terus juga bisa sebagai ini ya ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk gitu kan. Nah, jadi yang paling penting dari pelaku bisnis adalah bagaimana menempatkan etika pada kedudukan yang pantas dalam kegiatan bisnis. Kan tugas pelaku bisnis adalah berorientasi pada norma-norma sosial atau norma-norma moral yang ada. Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, pelaku bisnis ini selalu berusaha dalam koridor kerangka etis, yaitu tidak merugikan siapapun secara moral.
tolak ukurnya dalam etika bisnis adalah standar moral. Seorang pengusaha yang beretika selalu mempertimbangkan standar moral dalam mengambil keputusan. Misalnya, apakah keputusanku ini dinilai baik atau buruk di masyarakat? Apakah keputusan yang diambil itu berdampak baik atau buruk pada orang lain? Apakah keputusan yang diambil itu melanggar hukum atau tidak, gitu-gitu. Selanjutnya ada indikator dimensi etis dalam pengambilan keputusan. Ada dua prinsip yang dapat digunakan sebagai indikator dalam dimensi etis untuk tindakan pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama prinsip konsekuentialis, yang kedua adalah prinsip non-konsekuentialis. Nah, kita akan jelaskan apa itu dua prinsip tersebut dalam slide selanjutnya. Yang pertama adalah prinsip konsekuentialis. Nah, konsep etika ini berfokus atau fokusnya itu pada konsekuensi dari pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang. Kalau dalam perusahaan itu kan biasanya pengambilan keputusannya dilakukan oleh manajer ke atas gitu kan. Nah, intinya penilaian apakah sebuah keputusan itu dapat dikatakan etis atau tidak itu tergantung dari konsekuensi keputusan tersebut gitu. Contohnya, misalnya keputusan untuk mengalirkan lumpur panas ke laut gitu misalnya, hasil sisa produksi lumpur panas ke laut. Nah, penilaian etis atas keputusan ini diukur dari dampaknya terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian dari masyarakat akibat perbuatan tersebut. Jika dirasa itu merugikan, maka ya itu termasuk tidak beretika. Tapi kalau dirasa baik-baik saja, ya bisa ditoleransi. Intinya, pada prinsip konsekuentialis itu tergantung dari konsekuensi apa yang didapat dari adanya pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya ada prinsip non-konsekuentialis. Nah, konsep etika ini mendasarkan penilaian pada rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk pengambilan keputusan. Nah, penilaian etis ini lebih didasarkan pada alasan, bukan pada akibatnya. Kalau tadi yang konsekuentialis itu kan didasarkan pada akibatnya. Kalau ini pada alasannya gitu. Ada dua prinsip utama dalam konsep ini. Yang pertama adalah prinsip hak. Menjamin hak asasi manusia. Artinya hak ini kan ada hubungannya dengan kewajiban untuk tidak saling melanggar hak orang lain. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Nah, keadilan itu kan biasanya terkait dengan isu hak, kejujuran, terus juga kesamaan ya. Prinsip keadilan dapat dibagi menjadi 3 jenis dalam hal ini. Ada keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan kompensatoris. Nah, kalau keadilan distributif itu maksudnya gimana? Artinya keadilan itu sifatnya menyeimbangkan gitu. Alokasi dari benefit atau keuntungan dan beban antar anggota kelompok. Kalau benefitnya atau keuntungannya itu bisa terdiri dari pendapatan, terus juga kesejahteraan, pendidikan, terus waktu. Kalau beban bisa terdiri dari tugas kerja, pajak, dan kewajiban sosial. Jadi, kalau keadilan distributif itu antara benefit dan beban itu pengalokasiannya itu seimbang. Lalu yang kedua adalah keadilan retributif. Keadilan ini terkait dengan ganti rugi atau hukuman atas kesalahan suatu tindakan. Jadi seseorang, kalau menurut keadilan retributif itu seseorang harus bertanggung jawab atas dampak negatif dari tindakan yang dilakukannya, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan atas paksaan orang lain. Lalu yang ketiga adalah keadilan kompensatoris. Artinya, keadilan ini terkait dengan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Jadi, kompensasi yang diterima itu dapat berupa misalnya barang atau mungkin pelayanan atau mungkin ganti kompensasinya berupa uang gitu kan. Nah, masalah terjadi apabila kompensasi tidak dapat menembus kerugian gitu kan. Misalnya
kehilangan nyawa manusia, itu kan nggak bisa kita gantinya seperti apa. Nah, itu prinsip non-konsekuensialis dalam perilaku etik bisnis. Selanjutnya adalah prinsip penerapan etika bisnis. Tadi dalam ranah filsafat, kajian etika itu kan berusaha menjawab secara kritis terhadap pertanyaan gitu, mengapa sebuah perbuatan itu dinilai baik atau buruk. Namun dalam dunia bisnis secara praktis, kita harus mengoperasionalkan etika bisnis sehingga dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, ada 10 prinsip penerapan etika bisnis. Yang pertama adalah etika bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi. Maksudnya di sini adalah tidak ada perbedaan yang tegas antara etika bisnis dan etika pribadi. Kita dapat merumuskan etika bisnis itu berdasarkan moralitas dan nilai-nilai yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Jadi jika kita membuka perusahaan atau mungkin membangun bisnis gitu, otomatis sebagai foundernya itu dialah yang menentukan bagaimana bisnis itu akan dijalankan, bagaimana prinsip-prinsip moral yang dianut gitu pasti akan diturunkan ke dalam prinsip bisnisnya. Yang kedua adalah etika bisnis itu berdasarkan fairness atau apakah kedua belah pihak yang melakukan negosiasi itu telah bertindak dengan jujur gitu. Karena bisnis itu kan biasanya melibatkan banyak orang ya. Nah, itu perlu dikaji gitu. Apakah setiap konsumen diperlakukan dengan adil? Apakah setiap karyawan diberi kesempatan yang sama? Jika iya, maka etika bisnis bisa dikatakan sudah diterapkan. Yang ketiga adalah etika bisnis itu membutuhkan integritas. Maksudnya di sini, integritas itu kan merujuk pada ini ya, keutuhan pribadi, terus juga kepercayaan dan konsistensi ya. Bisnis yang etis itu memperlakukan orang dengan hormat, jujur, dan juga berintegritas. Mereka akan berusaha menepati janji dan melaksanakan komitmen. Yang keempat adalah etika bisnis itu membutuhkan kejujuran. Maksudnya di sini gini ya, bukan zamannya lagi bagi perusahaan untuk mengelabui pihak-pihak yang pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya konsumen gitu, dan menyembunyikan cacat-cacat produk gitu. Zaman sekarang itu kan apalagi di era globalisasi itu kan semua sudah bisa melihat, semua udah bisa dilacak lewat internet gitu. Jadi transparansi itu sangat dibutuhkan. Jadi pengusaha itu harus jujur mengikut kalau misalnya dia ada keterbatasan ya diakui. Terus kalau memang ada produknya ada sesuatu hal yang misalnya produk itu mengandung zat yang berbahaya berapa persen ya itu harus dicantumkan, atau mungkin produknya mengandung minyak babi misalnya karena ini kok warga Indonesia tuh banyak orang yang muslim maka harus dicantumkan juga. Nah, itu salah satu penerapan etika bisnis yang membutuhkan kejujuran. Yang kelima adalah etika bisnis itu harus dapat dipercayai. Maksudnya di sini jika perusahaan terbilang baru gitu kan, atau mungkin suatu perusahaan itu mengalami kerugian, maka secara etis Anda sebagai pemilik usaha tersebut harus mengatakan secara terbuka kepada para klien atau para stakeholder, tidak disembunyikan lama-lama usahanya hilang, itu kan merugikan para stakeholder. Selanjutnya adalah yang keenam, etika bisnis itu membutuhkan perencanaan bisnis. Nah, maksudnya sebuah perusahaan yang beretika itu dibangun di atas realitas sekarang, visi atas masa depan dan perannya di dalam lingkungan. Maka etika bisnis itu juga perlu perencanaan yang baik gitu dimasukkan dalam visi misi perusahaan dan dijalankan dalam ini ya aktivitasnya. Selanjutnya adalah etika bisnis itu diterapkan secara internal dan eksternal. Maksudnya di sini bisnis yang beretika itu kan memperlakukan setiap konsumen dan karyawannya dengan adil gitu. Etika itu juga bisa diterapkan di dalam internal juga, misalnya di dalam ruang rapat, terus dalam
hal negosiasi, misalnya memenuhi kewajiban karyawannya, memenuhi kewajiban terhadap pemasok, buruhnya, pemodalnya. Nah, singkatnya, ruang lingkup etika bisnis itu sifatnya universal. Yang ke-8 adalah etika bisnis itu membutuhkan keuntungan. Maksudnya di sini adalah bisnis yang beretika itu adalah bisnis yang dikelola dengan baik. Selain itu juga dia diharapkan memiliki sistem kendali internal dan eksternal yang bertumbuh gitu. Nah, etika tadi berkenaan dengan bagaimana kita hidup pada saat ini dan tentu saja mempersiapkan diri di masa depan gitu kan. Bisnis yang tidak punya rencana untuk menghasilkan keuntungan itu bukanlah perusahaan yang beretika karena memang tujuan utama dibangunnya sebuah perusahaan itu kan menghasilkan profit. Lalu yang ke-9 adalah etika bisnis itu berdasarkan nilai. Maksudnya di sini perusahaan yang beretika itu harus merumuskan standar nilai yang secara tertulis. Rumusan ini bersifat spesifik tapi berlaku secara umum. Dan etika masyarakat itu biasanya juga menyangkut norma, nilai, dan harapan yang ideal. Nah, meskipun begitu, perumusannya juga harus jelas ya dan dapat dilaksanakan dalam aktivitas perusahaan itu sehari-hari. Yang terakhir, yang ke-10, etika bisnis itu dimulai dari pimpinan. Kepemimpinan itu kan sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana perusahaan itu akan dijalankan, bagaimana warna dari perusahaan itu maupun institusinya. Perilaku pemimpin itu akan mempengaruhi bawahannya gitu. Jadi jika seorang pemimpin itu dia beretika, maka akan menjadi teladan bagi anak buahnya. Nah, itu tadi 10 prinsip penerapan etika bisnis. Dalam persaingan dunia usaha, intinya persaingannya itu kan sangat ketat ya. Etika bisnis itu merupakan sebuah harga yang nggak bisa ditawar lagi gitu. Itu merupakan faktor yang penting gitu. Seorang konsumen yang tidak puas itu bisa berdampak menyebarnya keluhan kepada komunitasnya atau masyarakat di sekitarnya. Nah, dalam era informasi yang pesat ini, yang serba cepat, canggih, baik buruknya sebuah dunia usaha itu dapat tersebar dengan cepat dan masif gitu kan. Misalnya, memperlakukan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal secara tidak etis itu eh, kasusnya tuh akan cepat terblow up dan apa ya, itu nanti kalau sudah mencoreng nama perusahaan gitu akan menurunkan reputasi dan akhirnya juga akan ini ya berpengaruh pada penjualan gitu. Misalnya yang apa kemarin gitu sempat rame di Twitter gitu ada sebuah maskapai penerbangan yang uh, bertindak ini ya kurang kooperatif terhadap ini penumpangnya itu sudah membayar tiket, dia butuh tiket itu sangat urgent karena dia harus mengurus suatu surat, tiba-tiba dari pihak penerbangannya dibatalkan sepihak, terus juga mau di reschedule nggak bisa karena penuh, harus di apa bisa terbang bulan depan, padahal kalau bulan depan si penumpang tersebut sudah ini ya karena kepentingannya sangat mendesak sudah tidak bisa lagi gitu kan. Akhirnya penumpang minta ini refund atau pengembalian dana tapi tidak mau dikasih, malah mau ditukar dengan voucher gitu kan. Yang ya meskipun senilai cuman kan itu tidak ini ya berbeda gitu loh kan. Dia maunya pergi ke luar negeri tapi vouchernya itu apalagi sekarang zaman pandemi voucher perjalanan itu kan sudah tidak terlalu ini ya diminati kalau nggak benar-benar kebutuhan urgent gitu karena masa pandemi ini banyak negara-negara yang melakukan lockdown. Jadi karena dari pihak perusahaannya itu sudah konsumen komplain tapi perusahaan tetap bertele-tele akhirnya dia speak up di media sosial dan akhirnya banyak mendapatkan like dan retweet dari netizen dan akhirnya itu juga menjadi ini ya sebuah kasus yang lumayan disorot terus akhirnya baru perusahaan itu mau menanggapi dengan baik gitu. Artinya tapi kan kita sebagai pembaca sudah ini ya sudah hilang respeknya terhadap perusahaan tersebut. Oh ternyata perusahaan ini tuh memperlakukan konsumennya secara tidak etis gitu. Otomatis kan reputasinya akan berkurang terus juga
kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut juga akan menurun. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian materi yang saya berikan pada pertemuan hari ini tentang norma, moral, dan pentingnya etika dalam bisnis. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana etika bisnis itu penting dalam sebuah pembangunan. Terus juga ada berbagai perspektif untuk ini ya, mengetahui bagaimana pentingnya etika bisnis itu dari perspektif makro. Kalau dilihat dari pertumbuhan pembangunan suatu negara, itu juga tergantung pada efisiensi sistem pasar. Tadi juga ada perspektif mikro, di mana perilaku etis itu akan mempengaruhi ini ya, banyak komponen di dalam perusahaan, misalnya dengan supplier ataupun dengan karyawannya. Terus juga tadi kita sudah mengetahui bagaimana prinsip menegakkan etika bisnis, terus bagaimana seharusnya prinsip-prinsip penerapan etika bisnis, terus juga bagaimana tadi udah membahas bagaimana konsekuensi jika etika bisnis itu tidak dilakukan dengan baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa diskusikan di grup WA kelas etika pengembangan masyarakat. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.